Oh. Is it really fast? Jerry? Remain with your feet! Get out of here. Steve, we don't know. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for Baby? Tell the kids I'm coming back. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Sebelumnya saya mau minta maaf ya, admin yang satunya lagi sibuk jadi nggak bisa ngedubbing. Terpaksa yang ngedubbingnya editornya sendiri. Udah nyari bahan sendiri, ngedit sendiri, bikin naskah sendiri, dubbingnya pun sendiri. Astagfirullah. Ngomong-ngomong, kali ini saya akan menceritakan alur film dari Wawazi. Sebagai informasi, film ini menceritakan tentang mantan penyelidik dari PBB yang mencari cara untuk menghentikan sebuah virus rabies yang melanda secara global. Sampai pada akhirnya dia pun menemukan sebuah cara untuk melawan para zombie itu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke ceritanya. Scam dimulai dengan adegan Gary dan keluarganya yang sedang terkena macet di kota Philadelphia. Mereka pun mendapatkan informasi dari radio bahwa ada semacam virus rabies yang menginfeksi semua manusia dan ini telah terjadi secara global di seluruh dunia. Tak lama setelah itu, ledakan pun terjadi tidak jauh dari lokasi Gary berada. Gary pun keluar dari mobilnya dan mengecek apa yang telah terjadi. Dia pun disuruh masuk ke mobilnya oleh petugas polisi dan tiba-tiba truk yang melaju dengan kencang menabrak polisi itu dan Gary pun berinisiatif untuk mengikuti truk itu dari belakangnya. Lalu dari arah kiri ada ambulans yang melaju dengan cepat dan menabrak mobil Gary. Untungnya dia dan keluarganya selamat. Kota itu pun menjadi kacau. Di sini kita melihat banyak sekali orang-orang yang berlarian dan menyerang satu sama lain. Gary pun sempat memperhatikan orang yang digigit. Dia pun berubah dalam waktu 12 detik dan menyerang orang lain. Gary pun memutuskan untuk pergi menggunakan mobil orang lain dengan keluarganya. Saat menaiki mobil, mereka sempat diserang oleh zombie. Mereka pun berhasil keluar dengan selamat dari kerumunan itu. Tidak lama setelah itu, Gary pun ditelepon oleh teman lamanya yang berada di PBB. Dia bernama Thierry. Dirinya bilang bahwa dia membutuhkan bantuan Gary. Thierry pun mengirimkan helikopter untuk menjemput Gary dan keluarganya. Saat itu anaknya Gary yang bernama Rachel terkena sesak napas dan obatnya tertinggal di mobil. Mereka terpaksa mencari obat-obati terlebih dahulu. Setibanya mereka di supermarket, Gary dan Rachel pun mencari obat sedangkan Karen dan Connie mencari perbekalan. Saat Gary dan Rachel mencari obat, tiba-tiba datang seseorang yang menodongkan senjata ke arah Gary. Namun karena kasihan kepada Rachel, orang itu pun memberikan obat kepada Gary. Tak lama setelah itu, Connie pun berteriak dan Gary pun lari ke arahnya. Rupanya Karen sedang diserang oleh dua orang dan terjadilah baku tembak. Setelah itu mereka pun keluar dari sana dan ternyata mobil mereka dicuri oleh seseorang. Mereka pun terjebak di kota Newark. Akhirnya Gary menelpon Thierry dan menyuruhnya untuk menjemput dia di sebuah atap apartemen seberang supermarket itu. Saat mereka pergi ke apartemen itu, mereka pun diserang oleh zombie. Dan saat di dalam pun, zombie itu masih tetap mengejar Gary dan keluarganya.
Di dalam apartemen, mereka bertemu dengan keluarga Thomas, tetapi di keluarga itu hanya Thomas lah yang bisa berbahasa Inggris. Akhirnya Gary dan keluarganya pun bersembunyi di apartemen milik keluarga Thomas. Gary pun mengajak keluarga Thomas untuk pergi dengannya ke tempat yang lebih aman, tetapi keluarga Thomas menolaknya. Akhirnya Gary pun pergi dengan keluarganya menuju atap apartemen itu. Jalanan menuju atap pun tidaklah mudah karena mereka pun harus melawan para zombie. Okay, come on, guys. Dikarenakan darah zombie itu sempat masuk ke mulut Gary, dia memutuskan untuk bunuh diri apabila dia berubah menjadi zombie. Tetapi untungnya dia tidak berubah dan helikopter pun datang menyelamatkan Gary dan yang lainnya. Gary pun bertemu langsung dengan Thierry di sebuah kapal komando PBB yang berada di Samudra Atlantik 200 mil dari kota New York. Di sini Thierry menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu datanglah kapten dari kapal itu dan meminta Gary untuk ikut menyelidiki tentang sebuah memo yang berisikan tentang kata zombie di dalamnya bersama seorang dokter ahli virus bernama Dr. Paspak. Memo itu berada di Korea. Gary sempat menolak permintaan dari kapten itu, tetapi demi keluarganya, Gary pun akhirnya menyetujui permintaan dia. Gary pun menjelaskan kepada istrinya kalau dia tidak pergi, maka keluarganya akan dipulangkan ke Philadelphia dalam 1 jam. If I go, you, the girls, Tommy have a place to work. I want a baby. You're awesome. Daddy's coming back. Gary yang ditemani Dr. Pasbak dan beberapa tim Navy SEAL terbaik berangkat ke Korea untuk menyelidiki memo itu. Mereka menuju Camp Humphreys, Korea Selatan. Keadaan di sana sangat gelap. Pun menanyakan tentang sebuah memo yang bertuliskan kata zombie di dalamnya. Speak pun memberitahu bahwa itu bukanlah memo, melainkan sebuah email. Sebagai informasi, Kapten Speak dan anak buahnya menyebut para zombie itu dengan sebutan Zeke. Speak pun menjelaskan bahwa waktu itu ada seorang dokter yang tiba-tiba menyerang pasien di camp ini. Sebelumnya dokter itu pergi untuk memastikan kematian seseorang tentara yang hilang selama seminggu. Selain pasien, beberapa tentara dan seorang kolonel pun ikut menjadi korban gigitan si dokter itu. Speak pun memutuskan untuk membakar mereka yang digigit oleh dokter itu beserta dokumen yang ada di ruangan itu. Tiba-tiba, mantan agen CIA yang ditangkap karena menjual senjata ke Korea Utara mengungkapkan sebuah teori konspirasi tentang tembok Israel yang seharusnya selesai dalam ribuan tahun, malah selesai seminggu sebelum wabah itu terjadi. Dia pun bilang kalau ingin tahu yang sebenarnya, Gary harus menemui seseorang bernama Jürgen Wamburn yang berada di Yerusalem. Akhirnya Gary pun memutuskan untuk pergi ke Yerusalem di Israel. Sebelum pergi ke sana, bahan bakar pesawat dia pun harus diisi ulang terlebih dahulu. Kapten Speak dan anak buahnya membuat rencana untuk misi pengisian bahan bakar. Alright. Don't rush the ground, remember. Bind to the bind, those in a crack shot. Don't aim for the head, just get Zeke on the go, lights out! Awalnya semua berjalan dengan baik sampai tiba-tiba God damn it, shut that thing off! We got respect for them. These turn off all pagers and cell phones. Looks like we just woke the dead. Kapten Speak yang membawa truk berisi bahan bakar pesawat berhasil melindas beberapa zombie. Dia pun berhasil mengisi bahan bakar pesawat itu. Lalu Gary pun ditangkap oleh zombie. Dia pun diselamatkan oleh Kapten Speak. Tiba-tiba Kapten Speak pun digigit oleh zombie saat menyelamatkan Gary, dan dia pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Kidding me? I'm a goddamn Zeke. Sorry, boys. I got this one.
Dikarenakan selang bahan bakar masih menempel di pesawat itu, akhirnya salah satu tentara Navy SEAL mengorbankan dirinya untuk melepaskan selang tangki itu dan pesawat pun berhasil terbang. Singkat cerita, Gary pun tiba di Yerusalem, Israel. Setibanya di sana, dia dijemput oleh tentara wanita yang bernama Segan untuk menemui Jurgen. Gary pun bertanya langsung kepada Jurgen bagaimana dia bisa mengetahui tentang wabah dan membangun tembok secara singkat. Jurgen pun bilang bahwa Israel menyadap komunikasi seorang jenderal dari India yang membicarakan sesuatu tentang raksasa yang berarti zombie dan secara teori adalah mayat hidup. Jurgen adalah salah satu petinggi badan intelijen rahasia di Israel. Dia pun bilang kalau ada 10 orang yang menerima informasi yang sama dan 9 orang menerima informasi dengan kesimpulan yang sama, maka orang ke-10 harus menyangkalnya. Sesulit apapun itu, dia harus menemukan cara untuk menyangkalnya, dan orang ke-10 itu adalah Jurgen. Ternyata penyangkalan yang dilakukan oleh Jurgen ternyata benar. Kata zombie yang disebutkan oleh Jenderal India adalah zombie yang sebenarnya. Gary pun dibawa untuk melihat tembok pembatas antara manusia dan para zombie. Gary pun bertanya kepada Jurgen, kalau dia pergi ke India, dia harus menemui siapa? Jurgen pun menjawab, India adalah jalan buntu. Terlalu banyak informasi yang tidak valid. Yang dia butuhkan sekarang adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Dikarenakan tempat itu sangatlah berisik dan memicu para zombie untuk memanjat tembok itu. Akhirnya tembok Israel pun berhasil ditembus oleh para zombie. Coming over the top! Saat Gary melarikan diri dari sana bersama Segan, dia melihat beberapa orang tidak diserang oleh zombie itu. Saking banyaknya zombie yang mengejar mereka, Segan pun tergigit oleh salah satu zombie dan tanpa pikir panjang, Gary pun langsung memotong tangan Segan. We gotta move. You're not gonna turn! Saat mereka akan dijemput oleh helikopter, zombie pun menyerangnya sehingga helikopter itu pun kehilangan kendali dan jatuh. Di sisi lain, pilot PBB yang bersama Gary mendengar bahwa Israel sudah dijebol oleh zombie. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Gary. Di sini Gary, Segan, dan beberapa tentara yang selamat mencoba menghentikan pesawat dan akhirnya mereka pun naik pesawat itu. Saat di dalam pesawat, Gary pun berpikir lagi tentang orang-orang yang tidak diserang oleh zombie. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mempunyai penyakit sehingga para zombie pun tidak mau menggigitnya. Dia pun langsung menelpon istrinya dan menyuruhnya untuk memberikan telepon itu kepada Thierry. Thierry pun meminta Thierry untuk mencarikan dia lokasi penelitian WHO terdekat. Gary pun memberikan telepon itu kepada pilot agar pilot itu mengarahkan tujuannya sesuai perintah Thierry. Singkat cerita, pilot itu pun berbicara dengan Thierry. Dia pun bilang bahwa pesawat itu akan mendarat di bandara Cardiff, Wales. Ternyata di kapal itu pun ada penumpang yang tergigit di kabin belakang.
Gary pun mempunyai ide untuk membuat penghalang dengan koper. Tiba-tiba salah satu koper pun jatuh dan membuat para zombie itu berlari ke arah kabin depan. Akhirnya pesawat itu pun menjadi kacau. Dikarenakan tidak ada jalan lain, Gary pun mengambil granat yang ada di rompi Segen. Pesawat itu pun jatuh. Untungnya Gary dan Segen selamat, tetapi perut Gary tertusuk sebuah besi. Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai di fasilitas WHO. Gary pun pingsan di depan gerbang gedung itu. Gary yang telah pingsan selama 3 hari akhirnya sadar dan langsung diinterogasi. Gary pun menyuruh mereka untuk menelpon seseorang yang bernama Thierry di ponsel miliknya. Akhirnya Thierry pun menjelaskan siapa Gary kepada mereka. Tetapi di sini istri dan anak-anaknya sudah dipindahkan dari kapal PBB itu karena mereka tidak mendapatkan kabar dari Gary selama 3 hari. Mereka pikir Gary sudah mati. Kepala penelitian WHO yang bernama Jeffy pun menanyakan apa maksud kedatangan dia ke fasilitas itu. Gary pun meminta sebuah penyakit yang sangat mematikan tetapi bisa diobati. Awalnya, para peneliti itu pun bingung karena tidak mungkin orang yang sudah mati menjadi sakit. Gary pun menjelaskan bahwa penyakit itu bukan untuk zombie tetapi untuk manusia sebagai kamuflase. Gary pun bilang bahwa dia percaya kalau para zombie itu mempunyai kelemahan, yaitu kelemahan kita sendiri. Dia pun bilang bahwa dia pernah melihat beberapa orang yang tidak digigit oleh zombie, mungkin karena mereka mempunyai penyakit. Akhirnya para peneliti pun membuat kesimpulan dan setuju dengan omongan Gary. Masalahnya semua penyakit milik WHO terdapat di brankas di ruangan B-Wings, di mana di tempat itu banyak sekali ilmuwan yang berubah menjadi zombie. Mau tidak mau, Gary pun pergi ke sana. Dia ditemani oleh Segen dan Jeffy sebagai penunjuk jalan. Awalnya mereka berhasil melewati beberapa zombie. Tetapi Jeffy yang tidak sengaja menyenggol sebuah lemari yang mengakibatkan salah satu zombie mengejarnya. Tiba-tiba Segen pun menembak zombie itu. Otomatis zombie yang lainnya berlarian menuju asal suara pistol itu. Di sini mereka pun dikejar-kejar lagi oleh para zombie. Gary pun berpikir kalau mereka harus berpencar. Akhirnya Gary pun memancing zombie-zombie yang mengejarnya. Segen dan Jeffy pun menuju brankas, tetapi di depan brankas itu pun banyak sekali zombie. Akhirnya Segen dan Jeffy pun dikejar oleh zombie yang berada di sana sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Akhirnya hanya Gary lah yang berada di B-Wings. Dia pun sampai di depan brankas. Saat dia akan menghancurkan kunci brankas itu, tiba-tiba telepon berbunyi dan dia mendapatkan kode brankas itu. Akhirnya Gary pun mengambil apapun yang ada di brankas itu. Saat akan keluar, tiba-tiba ada satu zombie dari arah luar pintu brankas itu. Karena tidak ada jalan lain lagi, akhirnya Gary pun menyuntikkan salah satu penyakit itu kepada dirinya. Setelah menunggu beberapa menit, dia pun membuka pintu itu. Dan apa yang diperkirakan Gary pun ternyata benar. Zombie itu tidak menggigit Gary.
Bahkan dia pun berhasil melewati zombie-zombie lainnya tanpa diserang. Kamuflasenya pun berhasil. Setelah itu Gary pun pulang ke keluarganya. WHO pun akhirnya memproduksi vaksin kamuflase itu dan menyebarkannya ke seluruh dunia. We bought ourselves. The Battle of Moscow is still Tests of the so-called camouflage have been launched. Others have found a way to push back. Approaching target. Mission to engage. Line 'em up. Line 'em up. Perlawanan melawan para zombie pun dimulai. Film pun tamat. Bagaimana alur ceritanya? Mantap kan? Dari awal udah dikasih action yang sangat wah banget. Istirahat dikit, action lagi, istirahat lagi, action lagi. Sebenarnya untuk film World War Z ini ada cerita sequelnya juga, tetapi berupa game. Saya tahu karena saya udah pernah main gamenya yang di PS4 dan itu seru banget. Ceritanya pun mantep banget. Bagi yang penasaran mungkin akan saya bahas juga di side story-nya. Seru kok. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe.